warahmatullahi wabarakatuh. Masih di kawasan Damai, kampus SMK Ihsaniyah Kota Tegal. Seperti biasa di hari Kamis 12 Oktober 2023, Arif akan menemani pendengar setia SCA dimanapun kalian berada. Tentunya di acara Puisi on the Air, salah satu acara yang bisa membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Tidak ada yang sakit ya. Ya. Hari ini siap menerima pelajaran dari Pak Arif ya. Oke, siap. Sebelum saya mulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil silahkan angkat tangan ya. Hadir seperti itu. Febi? Hadir, Pak. Oke. Ica? Ismi? Jihan? Lovena? Mei? Monica? Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Hari ini kita akan belajar tentang menulis cerpen. Kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa hari ini akan belajar menulis cerpen. Namun nanti sebelum menulis cerpen, akan saya tunjukkan video. Monggo nanti disimak biar kalian bisa menyusun cerpen. Oke, baik. Sambil menunggu saya akan menyajikan video, saya mau bertanya dulu. Kira-kira pernah nggak dengar istilah cerpen? Pernah ya? Waktu SMP atau waktu MTS. Tapi baru sebatas cerpen. Diajari sama guru kalian waktu SMP. Oke, sekarang coba saya mau tanya lagi, sejauh mana pengetahuan kalian tentang cerpen? Saya beri waktu 2 menit ya. Kalian sudah memahami cerpen sejauh mana, sampai mana, seperti itu. Saya beri waktu 2 menit untuk mengingat masa lalu kalian waktu di SMP, waktu itu diajari sama gurunya, cerpen itu sudah sampai mana? Saya beri waktu 2 menit dari sekarang ya. Silakan. Saya butuh 1 orang untuk menjawab pertanyaan saya, sejauh mana kalian belajar cerpen waktu SMP atau MTS. Angkat tangan, silakan yang mau menjawab. Oke, baik, silakan berdiri. Berdiri. Namanya siapa? Nama saya Vita Cahya Mutia. Silakan dijawab. Sampai unsur intrinsik dan struktur. Oke, baik, tepuk tangan untuk Cahya. Oke, terima kasih ya Vita Cahya. Tadi sudah menjawab bahwa dia sudah diajari unsur dan struktur cerpen. Jadi tujuan pembelajaran saya pas ya, kita akan belajar untuk menelaah, kemudian memvalidasi, kemudian menyusun cerpen. Mungkin butuh 1 pembelajaran dulu, tapi kayaknya hari ini lemes. Biar nggak lemes, silakan. Oke, kita main sedikit lah 2 menit ya. Saya minta kalian berdiri semua. Ikuti saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semangat tidak? Oke, terima kasih. Yuk, mulai. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Yang semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keras.
Empat lima satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat satu dua tiga empat satu dua tiga satu dua satu dua satu dua satu 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 satu. Yeay. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, luar biasa. Kalian semangatnya luar biasa. Baik, sampai ya. Tarik nafas, buang lewat mulut. Oke ya. Sekali lagi, tarik nafas, buang lewat mulut. Oke, baik. Lanjutkan ya. Oke, lanjutkan. Kemudian di setiap pembelajaran pasti saya menyisipkan profil pelajar Pancasila atau PPP. Pelajar Pancasila artinya ada satu karakter yang harus kalian miliki setelah mengikuti pelajaran saya. Apa itu? Oke. Satu, peserta didik dengan sikap pribadi yang baik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disiplin. Kalian sudah berhasil disiplin. Sudah hadir tepat waktu. Kemudian gotong royong, peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sekelompok dalam menganalisis unsur intrinsik cerpen. Nanti kalian menerima pembelajaran dari saya, ada model pembelajarannya, kemudian nanti ada sintakmatiknya, kalian nanti berkelompok untuk menyusun sebuah cerpen, cerita pendek. Kemudian kreatif, ini loh yang saya butuhkan dari kalian, salah satunya adalah kreatif. Yang namanya membuat cerpen itu harus kreatif. Kemudian bernalar kritis, berani mengomentari, memberikan saran hasil karya teman. Jadi kalau nanti kalian hasilnya di komen, jangan ceng. Tapi sebelum saya sajikan atau tayangkan video, nanti saya mau bertanya dulu. Ingat-ingat pertanyaan ini. Satu, mengapa video yang ditampilkan disebut cerpen? Alasannya kenapa? Atau mungkin kalian bisa berpendapat itu bukan cerpen, Pak, gitu ya. Kemudian bagaimana permasalahan yang dialami tokoh dalam video itu? Kemudian amanat apa yang ingin disampaikan? Oke, satu adalah mengapa disebut cerpen video itu. Kemudian permasalahan yang dialami tokoh, karena cerpen itu pasti ada permasalahan. Diangkat berdasarkan masalah seseorang. Karena orang itu hidupnya bermasalah ya. Iya Put, hidupmu bermasalah enggak? Iya, pernah. Gitu ya. Karena masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kalau harapan nggak sesuai dengan kenyataan jadilah masalah. Masalah apa masalah? Masalah aja. Oke. Kemudian amanat. Ketika kita membaca satu karya sastra, itu pasti ada amanatnya. Biar kita bisa belajar lebih bijak lagi, lebih baik lagi. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman orang lain. Biar kita tidak terjerumus pada satu kesalahan yang sama yang sudah dialami orang lain. Cukup belajar dari pengalaman orang lain. Oke, lanjut. Lanjut. Baik, saya tayangkan video. Seperti yang sudah seharusnya, pada hari baik itu saya mati. Kata seorang sahabat dalam sebuah sajadah yang indah, kita semua ditulis dari bekal karcis dua jurusan, dan tentunya pikir saya, kita tidak boleh menyia-nyiakan tiket pulang. Saudara, saya wartawan sebuah majalah berita, dididik untuk mengembangkan naluri wawancara seorang. Itu sebabnya ketika harus menunggu giliran lanjut pengadilan terakhir yang entah kapan dilaksanakan, lalu saya mendadak menyinggung.
Saya celingak-celinguk di antara begitu banyak orang mati. Dan alhamdulillah ketemu seorang malaikat yang sedang tugas keliling mengamati kami. Saya mendekatinya. Kalau boleh tanya, apa saya bisa menemui kakek kami? Malaikat semua malaikat terlihat. Itu bagian hidup saya. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baik, tadi sebelum saya tayangkan video, ada pertanyaan 3 ya. Nanti tolong dijawab. Kemudian sebelum masuk ke itu, masuk ke pertanyaan tersebut, kamu asing atau tidak dengan gambar bapak-bapak yang di slide tadi? Sapardi Djoko Damono. Pernah lihat atau tidak? Belum ya? Oke. Sapardi Djoko Damono, salah satu sastrawan Indonesia. Ada satu karya, ini sedikit ini ya. Ada satu karya puisi dari beliau yang sangat fenomenal. Ini mungkin buat kalian dipakai untuk ngerayu kali ya. Oke. Puisinya begini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Tepuk tangan dong. Oke. Kembali ke pertanyaan tadi. Oke. Pertanyaan yang saya sampaikan sebelum saya memutar video. 1, bacakan Mbak pertanyaannya. Ya, yang keras. Mengapa video yang ditampilkan tersebut disebut sebagai cerpen? Pertanyaan 1. Nanti tolong dijawab. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Mengapa video yang ditampilkan itu disebut dengan cerpen? Ayo, siapa mau jawab? Oke, silakan berdiri, sebutkan namanya. Karena video tersebut menceritakan pengalaman seperti seorang yang diceritakan dalam bentuk narasi cerpen. Oke, karena ulang lagi sekali lagi yang keras. Karena video tersebut menceritakan pengalaman seperti seseorang yang diceritakan dalam bentuk narasi cerpen. Karena menceritakan pengalamannya orang itu yang diceritakan dalam bentuk cerpen. Baik, bagus, tepuk tangan yang meriah. Oke, yang lain, Mbak Lovena, bacakan saja pertanyaannya nomor 2. Bagaimana permasalahan yang dialami tokoh dalam video tersebut? Terima kasih. Bagaimana permasalahan yang dialami tokoh? Ada masalah apa? Ada konflik apa? Dari video yang saya sajikan, siapa yang bisa jawab? Oke, nama, berdiri. Juliarti Aulia. Kira-kira masalah apa sih, Jul, yang dialami oleh tokoh tadi setelah kamu menyimak video itu? Tokoh yang ingin bertemu dengan kakeknya di surga, dia menanyai malaikat apakah bisa bertemu dengan kakeknya di surga. Tokoh tersebut ingin bertemu dengan kakeknya di surga dan bertanya pada malaikat apakah bisa ketemu kakeknya, gitu ya? Oke. Tadi yang Juli simak seperti itu. Ada tanggapan lain dari kalian? Mungkin kurang tepat atau mungkin perlu ditambahkan atau dikurangi gitu? Atau udah mewakili pendapat kalian? Sudah? Berarti intinya tadi tokoh itu memiliki masalah atau konflik dalam bentuk ketika dia sudah meninggal, dia bertanya pada malaikat, kemudian pengen bertemu dengan kakeknya. Betul? Oke, beri apresiasi yang luar biasa buat Juli. Oke. Pertanyaan terakhir, seperti yang saya sampaikan, setiap karya
pasti ada amanatnya. Ya enggak? Kira-kira apa sih yang bisa kamu ambil, nilai atau amanat yang bisa kalian ambil dalam video tadi? Silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri. Saya belajar bahwa ketika seseorang sudah meninggal, dia merindukan orang tuanya. Ketika seseorang sudah meninggal, dia merindukan orang tuanya. Betul? Serius? Betul? Oke, tepuk tangan yang meriah. Rindu terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hal ini mungkin yang dia maksud adalah kakeknya. Gitu ya. Karena setiap orang yang sudah meninggal pasti merindukan berkumpul dengan keluarganya. Entah itu kakek, entah itu nenek, dan sebagainya. Berarti simpulannya, video yang tadi saya sajikan bisa membuat kalian atau bisa menimbulkan inspirasi buat kalian nantinya untuk mengarang sebuah cerita pendek. Pertanyaan saya begini, kira-kira tadi saja bisa Sapardi Djoko Damono bisa mengarang cerpen sesimpel itu dari pengalaman. Kira-kira kalian bisa atau tidak? Bisa ya? Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ini mind mapping itu pemetaan pikiran. Nanti saya akan mengajak kalian untuk menelaah unsur cerpen, memproyeksikan struktur, menyajikan sampai nanti kalian menghasilkan sebuah produk. Gitu ya. Produknya nanti paling minimal adalah kalian menulis. Pengertian gampang lah, yang penting kamu bisa menulis cerita pendek. Kemudian ciri-ciri cerpen. 1. Bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Sifatnya itu fiktif, tidak sesungguhnya. Berdasarkan daya imajinasi. Mengasah imajinasi kalian biar eksplor imajinasinya. Membayangkan sesuatu yang pernah kamu alami diulang lagi, atau yang belum pernah kamu alami dieksplor lagi, dikonsep lagi, dibayangkan lagi. Kita tumpahkan dalam bentuk cerita pendek. Kemudian yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Batasannya itu paling banyak 10.000 kata. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan berbeda dari itu. Tapi intinya itu sekali duduk selesai. Dibaca selesai sekali duduk, alurnya tunggal atau satu cerita, kemudian ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari. Oke, ini ada ya. Ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari. Sekarang kalau kamu perhatikan yang saya sajikan presentasi saya atau PowerPoint saya, tadi kan di nomor 1 ditulis bersifat fiktif. Kemudian yang kedua, yang 1, 2, 3, 4, 5 ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari. Kalau cerpen itu ditulis berdasarkan peristiwa sehari-hari, berarti kan itu real pengalaman kalian. Padahal di pengertian awal adalah fiktif, karangan dari penulis. Pertanyaan saya, apakah cerpen itu 100% itu hayalan atau bagaimana? Silakan dipikir 1 menit. Oke, langsung direspon baik. Mbak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Yunita Setiana. Saya izin menjawab. Cerpen itu tidak semuanya fiktif, karena kita terkadang menggabungkan cerpen tersebut dengan pengalaman pribadi yang pernah kita alami. Versinya Mbak Yuni itu cerpen itu tidak 100% fiktif. Kadang menggabungkan pengalaman kita dengan imajinasi. Betul atau betul? Menggabungkan imajinasi dengan kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita mengarang sebuah cerpen, tidak bisa ngarang full, tapi kita kadang mengaitkan pengalaman kita yang kita alami sehari-hari. Memang paling gampang menceritakan pengalaman sehari-hari ya. Oke, paling gampang itu. Berarti tadi saya bilang Yuni benar ya? Tepuk tangannya meriah buat Yuni.
Berikutnya, memiliki pesan moral. Ada pesan moralnya. Moral bisa, spiritual bisa. Artinya ketika kita baca karya sastra, ada pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Pesannya apa? Tergantung dari cerita itu. Coba saya mau tanya, ada yang pernah baca cerpen atau novel tidak? Ada? Pengalaman kamu? Pernah? Bahasa apa namanya? Enggak. Oke, Mbak Zahra ya. Berdiri Mbak Zahra bentar. Oke, Mbak Zahra waktu itu baca cerpen atau novel? Novel, judulnya? Kanva. Ada nilai moral apa yang bisa kamu ambil? Lupa. Intinya ada kebaikan yang bisa kamu ambil ya dari cerita itu ya. Gitu ya. Nggak mungkin ceritanya itu nggak ada faedahnya. Mesti ada yang bisa kita ambil nilainya. Gitu ya. Oke, terima kasih, bisa duduk kembali. Ada nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita itu. Tadi video yang saya sajikan juga ada nilai moralnya. Pasti ada. Tadi yang saya sajikan. Oke, lanjut. Asing nggak dengan istilah intrinsik? Asing tidak? Asing ya? Maksudnya bagaimana? Intrinsik. Unsur-unsur cerpen ada dua. Satu intrinsik, satu in itu artinya di dalam, X artinya di. Unsur intrinsik berarti unsur dari extrinsik artinya dari Unsur intrinsik adalah unsur yang mempengaruhi seseorang, yang mempengaruhi dalam penyusunan cerpen itu atau karya sastra itu. Langsung ada. Yang namanya orang ngarang cerpen, orang ngarang novel, mesti harus ada temanya. Benar atau benar? Sambil dikerjakan langsung menggunakan pulpen, tulis di kertas folio yang saya bagikan kemarin. Ini temanya tentang apa? Jangan lupa cerpen menggunakan kata ini ya, kalimat langsung ya, yang menggunakan tanda kutip itu. Iya, tentukan aja terus. Iya. Kelompok 3. Yang belum jelas bisa ditanyakan sambil kerja kelompok. Diskusi menghasilkan satu produk. Ada kendala? Kelompok 1 namanya menggunakan LIMA. Bukan pakai angka. Itu lebih bukan cerpen ya, tapi lebih kepada dongeng atau fabel. Beda. Karena kalau cerpen itu hewan tidak jadi pelakunya, tidak jadi tokohnya. Kalau tokohnya itu hewan, itu bisa masuk ke dongeng atau fabel. Ini mau berapa sih? 2 aja. Untuk cerpen pelakunya itu manusia ya. Ada cerpen, ada dongeng, ada legenda, ada fabel. Kalian harus bisa membedakan itu. Nggak apa-apa, sama menjelaskan apa sambil pakai bahasamu sendiri. Jadi nggak full. Sambil dipersiapkan salah satu dari kalian untuk nanti maju menceritakan cerpennya. Oke, sambil mengerjakan, perhatikan.
Nanti silahkan kalian perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk pertemuan hari ini saya ambil 2 perwakilan dulu ya. Perwakilan kelompok 1 atau 2 atau 3 atau 4, 2 perwakilan kelompok. Nanti silakan maju untuk menceritakan isi cerpennya menggunakan bahasamu sendiri. Gitu ya. Setelah itu, setelah maju, silakan cerpennya ditempel di sini. Paham? 1 di sini, misal 2 di sini. 2 dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian setelah itu kalian bisa menempelkan emoticon, emot. Nanti saya bagi kalian satu-satu. Silakan menurut kalian cerpen yang menarik menurut kalian punya siapa, gitu ya. Kemudian ditempel emotnya di bawahnya. Nanti yang mendapatkan emot paling banyak, silakan maju untuk presentasi ulang, menceritakan lagi sedikit. Kemudian kalian bebas bertanya kepada yang maju itu, yang presentasi. Kalian menggali kenapa bisa bikin cerpen sebagus itu, atau pertanyaan yang berkaitan dengan cerpen. Seperti itu ya. Paham ya? Paham? Oke, dilanjutkan kembali. Ini contoh cerpen yang ada kalimat dialognya. Penulisan dialog dalam cerpen seperti ini. Ada tanda apostrofnya, titik 2 di atas, petik 2 di atas. Itu untuk kalimat dialog. Misal, "Hai, kamu mau kemana?" gitu kan. Nah, pertanyaan seperti itu. Ini cerpen yang kamu buat tentang apa? Seperti itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diani. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berikut dengan tema Lika-Liku. Ada sebuah keluarga yang sangat harmonis, tetapi itu dulu masa kecilku, ucap Ani kepada temannya yang sedang beradu nasib. Ani sekarang umur 18 tahun. Dulu, waktu umur 10 tahun ke bawah, Ani dikenal sebagai anak yang ceria dan sangat cerpen itu ternyata tidak susah. Kita bisa menggunakan daya imajinasi kita untuk menyusun sebuah cerpen. Tadi Pak Arif sudah, itu saja pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pak Arif, mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda beserta keluarga di rumah.